Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan yang penting bagi kita semua, ya, bukan hanya penting bagi para audiens, penting bagi saya dan penting bagi setiap muslim, yaitu pembahasan masalah istiqamah, yaitu konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini Allah perintahkan kepada nabinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirt." Istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana kau diperintahkan. Terlebih lagi pembahasan ini begitu terasa urgen ketika kita berada di zaman yang segala sumber kesesatan dan penyesatan tersebar begitu bebas, tanpa kontrol, tanpa terkendali, ya. Yang memalingkan seorang dari jalan yang lurus, baik syahwat maupun syubhat. Kita bicara tentang syahwat, maka dunia internet adalah dunia yang penuh dengan syahwat, ya. Dengan berbagai macam modelnya, dengan berbagai kreativitas yang dilakukan oleh orang-orang penyebar syahwat, dengan berbagai model, ya, yang mereka tebarkan, ya. Fantasi-fantasi yang bisa dibayangkan semuanya ada di internet dan tersebar. Kemaksiatan. Demikian juga kalau kita bicara tentang syubhat, maka di zaman sekarang syubhat tersebar dengan begitu kuatnya. Karena setiap orang yang punya pemikiran syubhat bisa dia tuangkan dalam status, dalam tulisan, dia bisa sebarkan lewat internet, ya. Kalau dahulu banyak penyimpangan-penyimpangan yang tersembunyi, sekarang semua terungkap karena semua orang bisa mengakses pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut, ya. Berbagai macam model pemikiran sampah, kotoran, semuanya ada di dunia maya, ya. Makanya saya katakan kalau zaman dahulu butuh istiqamah, ya, yang syubhat sedikit, syahwat sedikit. Apalagi di zaman sekarang yang syahwat tersebar dan syubhat pun tersebar, ya. Maka kebutuhan kita terhadap istiqamah semakin besar. Dan saya katakan tadi, kebutuhan ini bukan hanya dibutuhkan oleh para audiens, ya, bahkan para ustadz, para dai, semuanya butuh untuk istiqamah, ya, konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya godaan tersendiri, masing-masing punya godaan tersendiri. Karenanya jika ada orang bisa istiqamah di zaman seperti ini, ya, sungguhnya dia adalah seorang wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki karomah yang luar biasa. Makanya ada perkataan Ibnu Taimiyah yang sangat indah. Beliau berkata, "A'zamul karamati luzumul istiqamah." Karomah yang teragung adalah melazimi istiqamah. Karomah yang teragung adalah melazimi istiqamah. Kalau ada di zaman sekarang seorang lelaki yang ternyata bisa menjaga salat 5 waktu di masjid, ya, bisa menjaga pandangannya, ya, tidak melihat hal yang haram, ya, bisa menjaga lisannya, tidak mengucapkan kata-kata yang haram, maka saya bilang ini adalah wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kuat untuk bisa menahan pandangannya dari hal yang haram? Siapa di antara yang bisa istiqomah untuk senantiasa salat di masjid? Ya, kita bicara sebelum pandemi tentunya. Pandemi tentunya kondisi berubah sesuai dengan sikon masing-masing orang. Tapi intinya, jika seorang bisa istiqomah di zaman sekarang, sungguhnya dia adalah wali dari wali-wali Allah. Bukanlah namanya wali orang yang bisa terbang. Bukannya namanya wali orang yang bisa kebal, senjata tajam, yang bisa menghancurkan bata dengan tangannya atau dengan jarinya, ya. Bukan itu. Yang Allah tidak pernah menyuruh kita untuk bisa terbang. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk bisa sakti. Tidak, yang Allah perintahkan istiqamah. Fastaqim kama umirt. Istiqamalah sebagaimana engkau diperintahkan. Ya, maka sungguh kalau ada kita dapat, terutama anak muda zaman sekarang, ternyata dia bisa jaga pandangannya. Kalau melihat haram dia tundukkan pandangannya. Saya bilang ini wali. Ini wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
Karenanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ucapan, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ba'dak, ya. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi setelah engkau. Itu suatu wasiat yang saya akan berpegang teguh, saya tidak perlu tanya lagi kepada orang lain. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah tsumma istaqim. Ya. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Istiqomalah dengan imanmu, istiqomalah dengan imanmu, ya. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah adalah bertahan di atas ketaatan kepada Allah. Kita diperintahkan untuk taat dan kita berusaha mencari ketaatan, dan itu juga perlu perjuangan agar bisa taat kepada Allah. Yang lebih berat lagi daripada itu adalah mempertahankan kita di atas ketaatan. Lebih berat lagi. Lebih berat lagi, ya. Karena begitu banyak godaan yang membuat kita bisa berpaling dari ketaatan menjadi kemaksiatan. Untuk bisa taat perlu perjuangan, dan untuk bisa bertahan di atas ketaatan lebih lagi butuh perjuangan. Makanya di antara doa yang paling agung yang kita baca setiap hari minimal 17 kali adalah minta untuk istiqamah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang saya berharap para ikhwan dan akhwat ketika mengucapkannya benar-benar merenungkannya, bukan hanya sekedar lewat begitu saja, ya. Karena kita baca 17 kali sehari. Cuma yang jadi masalah, setiap rakaat kita harus baca doa ini, itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Cuma masalahnya mungkin kita baca hanya sekedar baca tanpa perenungan, ya, hanya lewat begitu saja sehingga pengaruhnya tidak kelihatan, ya. Saya ingin jelaskan sedikit tentang makna ihdinas siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa maksudnya tunjukkanlah kami yang lurus? Bisa dibawa pada 3 makna. Karena sebagian orang mengatakan, Ustaz, kita kan sudah berada di jalan yang lurus, ngapain kita minta jalan yang lurus? Maka dibawa pada 3 makna sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di antaranya yang pertama, jika ya Allah, jika aku belum diberi petunjuk, yaitu aku masih tersesat, maka tunjukilah aku jalan yang lurus. Ya. Terkadang kita nggak tahu, kita ternyata masih dalam kondisi tersesat, masih punya pemikiran yang sesat, masih punya penyimpangan, ya. Maka kita bilang, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kalau ternyata jika sudah berada di atas jalan yang lurus, maka kokohkanlah aku. Kokohkanlah aku di atas jalan tersebut. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Maknanya istiqomah. Kokohkanlah aku. Kemudian di antara maknanya yang ketiga, ya Allah, jika aku sudah istiqomah, tunjukkanlah aku, bukakanlah bagiku jalan-jalan kebaikan yang lain. Atau tunjukkanlah bagiku jalan-jalan kebaikan, ya, atau amal-amal, jalan-jalan amal-amal kebaikan, pintu-pintu kebaikan yang belum aku ketahui. Belum aku ketahui atau belum aku amalkan.
Inilah kira-kira saya katakan 3 makna tersebut, ya. Pertama, kalau memang belum dapat hidayah, minta dikasih hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim, jalan lurus. Aku masih menyimpang, ya Allah, tunjukkanlah jalan lurus. Yang kedua, kalau aku sudah jalan lurus, ya Allah, kokohkanlah aku di atas jalan tersebut. Kalau aku sudah kokoh, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu kebaikan. Masih banyak pintu kebaikan yang belum aku tahu, dan masih banyak pintu kebaikan yang aku sudah tahu belum aku masuki. Sudah tahu sedekah itu baik, tapi aku belum tergerak untuk berilah hidayah kepada aku untuk bisa bersedekah. Sudah tahu salat malam itu pahalanya besar, tapi belum tergerak hatiku untuk salat malam. Berilah hidayah kepadaku. Inilah ihdinas siratal mustaqim. Dan ini mirip seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya. Kenapa saya bawakan makna pertama, inilah makna yang mungkin terbetik dalam benak. Makna kedua dan makna ketiga mungkin jarang terbetik dalam benak sebagian ikhwan dan akhwat. Makna kedua dan tiga ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl. Perhatikan sini Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah berkata, aminu, berimanlah. Ya. Perhatikan, sebelum Allah perintahkan mereka untuk beriman, Allah sudah sifati mereka dengan iman. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Kalau gitu apa maknanya? Berimanlah ini apa maknanya? Apa maknanya berimanlah? Padahal mereka sudah beriman, maksudnya adalah istiqomahlah atau tambahlah imanmu. Sama seperti misalnya kita lagi jalan, tahu-tahu ada orang lari, kita juga lagi bilang, ayo lari. Maksudnya apa? Pertahankan atau tambah speedmu ketika lari. Padahal dia sudah lari. Dia bilang, ayo lari. Dia sudah lari, kita suruh lari lagi. Maksudnya apa? Istiqomahlah atau tambahlah speedmu dalam larimu. Jadi inilah makna. Saya berharap ini menunjukkan pentingnya kita istiqomah ketika kita sholat. Berdoalah dengan doa ini dengan khusyuk. Dan itu semua dengan muqaddimah. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ini semua muqaddimah. Muqaddimah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan kita bertauhid kepada Allah, kemudian baru kita masuk pada permintaan ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya. Kita baca setiap hari minimal 17 kali, tapi terkadang pikiran kita melayang sehingga pengaruhnya kepada kita kurang. Di sini ini dalil, ini doa adalah doa untuk minta istiqomah. Ya. Doa minta istiqomah. Baik. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menunjukkan urgensinya kita minta istiqomah, tadi urgensinya, kalau saya boleh katakan urgensinya yang pertama, kenapa kita perlu bahas istiqomah? Karena rusaknya kondisi-kondisi di zaman sekarang tersebarnya syahwat dan syubhat, ini yang tadi disebutkan pertama. Yang kedua, di antara yang menunjukkan urgensinya istiqomah, kita selalu minta minimal 17 kali sehari dalam semalam. Ketika kita harus minta, menunjukkan ini urgent. Kita minta selalu untuk istiqomah. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang membuat kita harus istiqomah, ternyata jalan istiqomah jalan kebenaran satu, sementara jalan kesesatan banyak. Ya. Jalan kesesatan banyak. Ya. Boleh kita kasih judul di sini biar enak peta pemikiran kita, ya. Urgensinya istiqomah. Ya. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, ya.
kondisi zaman, ya, kondisi saat ini, ya, kondisi saat ini yang penuh dengan syahwat dan syubhat. Yang pertama, ya. Yang kedua yang kita bahas tadi yaitu minimal sehari 17 kali kita berdoa minta istiqamah. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya istiqamah ketiga yaitu jalan kesesatan banyak, ya. Jalan kebenaran satu, sementara jalan-jalan kesesatan banyak. Ini yang terkadang jadi permasalahan, ya. Terkadang menjadi permasalahan ketika seorang hanya monoton dalam satu kegiatan, terkadang dia bosan. Sementara kalau kita istiqomah apa sih? Pagi sebelum subuh mungkin bangun sholat tahajud atau sholat witir, kemudian kita sholat subuh, kemudian kita zikir pagi petang, kemudian kita aktivitas, kemudian sholat duha, kemudian sholat waktu zuhur qobliyah zuhur, kemudian mungkin baca Quran. Monoton. Jalan kebaikan ya begitu-begitu saja. Tapi kalau kita sudah bicara tentang jalan kesesatan, maka jalan kesehatan bervariasi banyak, tidak menimbulkan kebosanan, tidak monoton, berbagai macam model, ya, berbagai macam model. Ini yang terkadang membuat seseorang tertarik untuk menempuh jalan-jalan kesesatan. Allah ketika menyebut jalan kebenaran hanya satu, ya. Allah menyebutkan jalan kebenaran dengan lafal singular, ya, lafal mufrad. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku. Di sini mufrad. Ini adalah jalanku, sirati, jalanku, mufrad. Ikutilah jalanku, jangan ikuti jalan-jalan lain. Kemudian juga misalnya mustaqiman, kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Ibrahim kepada ayahnya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni, kata Ibrahim, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ayahku, ikutilah aku akan tunjukkan kepada engkau jalan yang lurus, jalan yang lurus. Di sini juga menggunakan satu kalimat mufrad singular, ya. Kemudian juga seperti dalam Al-Qur'an sudah kita baca tadi, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim, jalan, satu juga mufrad. Ya. Adapun jalan kesesatan, ya. Adapun jalan kesesatan disebut dengan plural. Disebut dengan lafal plural. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Fatafarraqu bikum an sabili. Ya. Jangan kalian ikuti subul. Subul di sini lihat jalan-jalan, di sini plural. Jalan-jalan kesesatan. Jalan-jalan kesesatan. Jadi dalam bentuk plural. Demikian dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Rasulullah membuat garis
lurus. Ya. Kemudian khututan an yamini wa an shimali. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis banyak kanan dan kiri. Ya. Maka Rasulullah jelaskan bahwa sini hada sabilullah, ini jalan yang lurus, maka ikutilah. Adapun hadis subul, ini jalan-jalan kesesatan banyak, sebelah kanan, sebelah kiri. Ya, sehingga jalan-jalan kesesatan itu intinya banyak, variatif, ya, banyak variannya, menarik, ya, menarik. Makanya dalam riwayat Ahmad dari hadis Nawas bin Sam'an, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kalau kita menempuh jalan yang lurus, maka sebelah kanan, sebelah kiri ada pintu-pintu kesesatan yang terbuka, yang kemudian hanya ditutup dengan tirai. Maka ada yang menasihat mengatakan, ya Abdullah la talijtuhu, la taftahu, innaka in fatahtahu talijhu. Ketika seorang melihat pintu-pintu hanya dikasih tirai, dia tertarik untuk buka. Maka ada yang menasihati, wahai anak Adam, jangan kau buka tirai tersebut. Kalau kau buka, kau akan masuk. Kau akan masuk. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan, ya, menunjukkan jalan-jalan kesesatan. Kesesatan variatif dan menarik, serta mudah untuk memasukinya. Mudah sekali. Hanya tinggal dengan membuka tirai tersebut. Membuka tirai tersebut bisa masuk. Ini dalam hadis Nawas bin Sa'man, hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi banyak pintu-pintu ditutup dengan tirai. Kita lewat tengah, pingin buka, gatal pingin buka. Kalau buka kita pasti masuk. Ya. Adapun jalan kebenaran hanya satu, tidak variatif. Bisa terasa monoton. Taib, perhatikan sini, ini di antara hal yang menunjukkan urgensinya kita untuk istiqamah. Karena ternyata jalan-jalan kebenaran sangat menggoda dengan berbagai macam godaan. Ada orang digoda dengan wanita, ada orang digoda dengan harta, ada digoda dengan jabatan, ada digoda dengan permainan hanya buang-buang waktu. Banyak godaan-godaan yang bisa membuat orang terlalaikan. Ini menunjukkan urgensinya kita mengenal istiqamah. Kemudian yang terakhir mungkin kita ingin menunjukkan tentang urgensinya istiqamah. Yang keempat, yaitu perhatikan, yang jadi patokan bukan awal perjalanan, tapi akhirnya. Ini yang jadi masalah, ya. Makanya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung akhirnya. Tergantung akhirnya. Maka kita jangan terpedaya dengan kondisi kita sekarang. Kita benar sekarang, alhamdulillah, kita berjalan di atas jalan kebenaran. Tapi kita nggak tahu penghujungnya bagaimana. Kita bisa istiqomah nggak? Bisa nggak sampai penghujung? Karena jadi innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi patokan adalah yang menjadi patokan adalah ujungnya, ya. Menjadi patokan adalah ujungnya, ya. Makanya ini melazimkan kita untuk memaksakan diri untuk istiqomah. Harus istiqomah. Tapi para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira 4 hal yang menunjukkan urgensinya kita untuk belajar istiqomah dan berjuang untuk istiqomah. Saya ulangi lagi, yang pertama kondisi zaman yang penuh dengan syahwat dan syubhat yang buat kita sulit untuk istiqomah. Yang kedua, di antara bukti istiqomah Allah, di antara bukti urgensinya istiqomah, Allah mewajibkan kita untuk minimal 17 kali kita baca doa ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di antara urgensinya istiqomah, ternyata jalan kebenaran cuma satu. Sementara jalan kesesatan banyak modelnya, menarik, variatif, dan ini semakin buat kita berat untuk istiqamah. Dan yang terakhir, yang jadi patokan bukan awal perjalanan tapi akhirnya. Dan ini membuat kita waspada karena kita nggak tahu bagaimana penghujung kita. Kita berharap usul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini organisasi istiqamah. Setelah ini saya akan bahas tentang kiat-kiat untuk istiqamah. Tolong difoto dan kirimkan ke mereka.
Taib. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang penting sekarang bagaimana cara kita kiat-kiat untuk istiqomah. Ini kita perlukan bersama, saling mengingatkan di antara kita ya. Karena berat memang istiqomah, tidak mudah, tidak semudah yang dilafalkan. Prakteknya sangat sulit, apalagi seorang yang terjun di dunia luar dengan interaksi dengan berbagai macam model manusia ya. Maka perlu kiat-kiat agar kita bisa istiqomah. Paling tidak kalau kita tergelincir kita segera kembali. Yang pertama, para dokter yang Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah berdoa. Berdoa karena kita tahu kita tidak mungkin bisa istiqomah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha. Wallahu samii'un 'alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan kalau bukan rahmat Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak seorang pun dari kalian saleh. Tidak seorang dari kalian pun suci, ya. Kalau Allah menghendaki tidak seorang pun yang suci. Walakinallaha yuzakki may yasha. Akan tapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Itu Allah menjadikan seorang saleh siapa yang Allah kehendaki. Jangankan kita begitu beratnya seorang untuk untuk istiqomah. Nabi SAW saja kalau tidak bimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka sulit untuk bisa istiqamah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah wa idzal lattakhadhuka khalila walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'adaqnaka dhifal hayati wa dhifal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kata Allah, dan sungguhnya mereka hampir memalingkan engkau dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Bayangkan, kata Allah, mereka orang-orang Quraisy, kafir Quraisy hampir memalingkan Nabi dari apa yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Kenapa? Karena begitu kuat rayuan mereka, godaan mereka, ya, tawaran mereka kepada Nabi hampir-hampir karena mereka kasih ide kepada Nabi. Kalau kita baca tafsir surah Al-Kahfi, mereka kasih ide kepada Nabi dan terkadang ide tersebut bisa jadi masuk ke hati Nabi, sepertinya idenya benar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa in kadu la yaftinunak. Hampir saja mereka memalingkan engkau dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Wa idza lattakhadhuka khalila, ya, dan kalau begitu mereka akan menjadikan engkau sebagai sahabat yang setia. Kemudian kata Allah, walaula an tsabbatnaka, kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau kami tidak perkuatkan hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Ini Allah bilang kepada Nabi. Walaula an tsabbatnaka, kalau kami tidak kokohkan, kau akan condong wahai Muhammad. Ya, bagaimana dengan kita? Oleh karenanya Nabi SAW ketika menggali khandak parit, beliau berkata, wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak bisa dapat hidayah. Kami tidak bisa bersedekah dan kami tidak bisa salat, ya. Oleh karenanya kita harus yakin kita enggak mungkin bisa istiqamah, tidak mungkin bisa dapat hidayah kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha dan ibu-ibu yang lainnya, maka dia tidak pede, dia mengatakan, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Rabbku, aku lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan-rayuan mereka, ya Allah. Kemudian kata Nabi Yusuf alaihissalam, wa illa tasrif anni kaidahunna, kalau engkau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, asbu ilaihinna, aku akan condong kepada mereka. Wa aku minal jahilin, aku termasuk orang jahilin, aku akan terjerumus. Nabi Yusuf tahu bahwasanya dia tidak akan selamat kecuali yang menyelamatkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita tahu kita enggak mungkin bisa istiqamah. Ya. Ya. Kita enggak mungkin bisa istiqamah, kita enggak mungkin bisa sabar, kita enggak mungkin bisa tegar kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah dan kau tidak bisa sabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga istiqamah. Maka ketika kita tahu kita tidak bisa istiqamah kecuali dengan izin Allah, maka tidak ada jalan kita kecuali berdoa. Doa tadi yang perlu kita fokuskan. Kita mungkin hafal semua doa. Yang saya ingin harapkanlah fokus ketika kita berdoa. Ya, di antaranya ihdinas shiratal mustaqim. Kita doa tersebut dengan fokus ketika doa, baik salat fardu maupun salat sunnah. Kemudian di antara doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini juga doa yang penting yang sering diulang-ulang oleh Nabi. Hati kita ini lemah. Datang al-waridat, banyak yang masuk dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar bercokol dalam hati kita. Ya, kita ingin keluarkan enggak bisa. Terjebak dengan sesuatu, terjebak dengan syahwat, terjebak dengan hal-hal yang kita tidak sukai, hati lemah. Yang bolak-balikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bilang, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai membolak-balik hati manusia, kokohlah aku di atas agamamu. Di antara doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah kau palingkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada hati kami. Kau telah beri hidayah Allah. Kau berikan kepada kami tauhid, keikhlasan. Banyak hidayah Allah berikan kepada kami. Jangan kau palingkan kami. Hati ini sangat lemah, maka mau tidak mau jika orang ingin istiqamah, dia harus berusaha banyak berdoa. Kemudian di antara doa yang penting adalah doa ketika zikir pagi petang. Rutin kita berdoa. Seperti doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allah afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit. Allahumma afini fi sami, Allah selamatkanlah pendengaranku dari hal-hal yang buruk yang kita dengar. Betapa banyak ghibah, namimah yang kita dengar, ya Allah selamatkanlah pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah selamatkanlah penglihatanku. Betapa banyak hal yang haram kita lihat. La ilaha illa anta, tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini kita berdoa zikir pagi petang. Di antaranya Allahumma alimal ghaibi wa syahada fatira samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Yang artinya, ya Allah, Engkau lah yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Engkau lah pencipta langit dan bumi. Engkau lah Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari buruknya jiwaku. Jiwa kita ini punya masalah. Jiwa kita punya kecondongan, punya keburukan. Kita berlindung dari keburukan jiwa kita. Wa min syarri syaitani wa syirki, dan berlindung dari godaan syaitan dan kesyirikannya. Dalam riwayat yang lain wa syarakih, dan anak buahnya. Jadi yang buat kita tidak istiqomah dua faktor. Faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal, keburukan jiwa kita. Jiwa kita ini ada jiwa yang buruk, ya. Jiwa yang buruk. Nafs ammar al-ammarah bisu. Jiwa yang mengajak kepada keburukan, kita berlindung dari keburukan-keburukan jiwa kita, ya. Ya, a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku. Internal kita berlindung. Faktor eksternal, wa min syarri syaitani wa syaraki, dan dari gangguan syaitan dan pasukannya. Eksternal. Dan ini kita benar-benar berdoa. Dan ini di antara zikir pagi petang. Mudah-mudahan dengan banyak berdoa kita akan terlindung dari Allah dan bisa istiqamah. Yang kedua, agar kita bisa istiqamah, disebutkan oleh sebagian ulama, adalah perbanyak ibadah khalawat. Itu ibadah yang sendirian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang biasa beribadah sendirian antara dengan Allah, maka Allah akan berarti dia bukan munafik. Buktinya dia semangat beribadah ketika tidak ada orang yang melihat. Orang munafik ciri-cirinya semangat kalau banyak yang lihat. Ya, kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan menipu mereka. Kalau mereka salat dengan malas-malas. Yura'una an-nas, mereka riya. Wala yadhkuruna Allah illa qalilan. Mereka tidak menyebut Allah kecuali hanya sedikit. Nah, di antara hal yang buat kita untuk bisa istiqamah, pilih waktu kita bersendirian, tidak ada orang yang lihat, kita buka Quran, kita salat malam, kita salat duha, kita nikmati kesendirian kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang terbiasa salat ibadah sendiri menunjukkan dia jauh dari kemunafikan. Dan kalau orang jauh dari kemunafikan, dia lebih istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan, ya. Latih diri untuk beribadah bersendirian, ya. Tatkala Ramadan, di luar Ramadan, tatkala iktikaf, selain iktikaf, latih kita enjoy dengan kesendirian kita, tidak ada yang lihat, menunjukkan berarti kita tidak riya, ya. Karena orang yang biasa beribadah sendiri berarti dia ikhlas. Dan orang yang ikhlas dijauhkan daripada penyimpangan. Perhatikan apa kata kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda dengan Zulekha.
Zulaikha menggodanya dengan kecantikan luar biasa, dia menghiasi tubuhnya, kamar sudah dikunci, dia yang memaksa Yusuf. Allah berfirman, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Ketika itu kata Allah, "Wa laqad hammat bih." Zulaikha sudah sangat kepingin sama Yusuf. Kata Allah, "Wa hamma biha." Nabi Yusuf juga sudah tergerak. Sebagai manusia, dia lihat wanita cantik, dia tergoda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laula an ra'a burhana rabbih." Kalau bukan dia melihat petunjuk dari Allah. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah kami memalingkan dia dari keburukan dan perbuatan keji. Kenapa kami palingkan Yusuf dari godaan yang luar biasa seperti itu? Zulaikha yang luar biasa. Siapa yang bisa bertahan dengan seperti itu? Wanita cantik sendirian, dia yang ngerayu, ya. Pintu semua sudah dikunci. Apa yang buat Yusuf diselamatkan oleh Allah? Kata Allah, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Dia adalah seorang hamba-hamba kami yang ikhlas. Dalam qiraah mukhlisin, hamba kami yang ikhlas. Jadi keselamatan membuat orang bisa keselamatan bisa membuat seorang keikhlasan bisa membuat seorang istiqamah. Keikhlasan bisa membuat seorang istiqamah. Ikhwan, saya nasihati pada diri saya pribadi juga kepada antum sekalian, tegar untuk ikhlas. Siapa yang ikhlas akan diistiqomahkan Allah, dipalingkan dari hal-hal yang buat dia menyimpang dari keistiqomahan. Kemudian antara hal yang bisa membantu kita untuk istiqomah adalah merenungkan tentang pahala istiqomah. Istiqomah itu ibadah tersendiri. Kita berusaha menjalankan ketaatan adalah ibadah. Istiqomah di atas ketaatan juga ibadah tersendiri. Dan ini manfaatnya luar biasa dirasakan oleh seorang ketika dalam kehidupannya di dunia, apalagi ketika dia menjelang meninggal dalam alam barzakh. Istiqomah membuat dia selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Di dunia dia bisa mengontrol dirinya. Kenapa istiqamah? Kondisi apapun ada kekhawatiran tapi dia bisa mengontrol. Kenapa dia istiqamah? Bagaimana ketika dia akan meninggal dunia atau ketika di alam barzakh? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, akan turun malaikat kepada mereka. Itu ada yang mengatakan menjelang meninggal. Orang istiqamah dianugerahi husnul khatimah. Alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat berkata, jangan kalian khawatir, jangan kalian bersedih. Kenapa orang akan meninggal dunia? Dia sedih. Dia meninggalkan istrinya, anak-anaknya, usahanya. Dia mikir macam-macam. Bagaimana kalau saya meninggal, kasihan anak saya, ada yang masih kecil. Bagaimana ibu saya, siapa yang merawat? Pikiran macam-macam. Biasa, wajar manusia. Tidak suka namanya kematian, meninggalkan orang yang dia cintai. Ya. Makanya kata Nabi SAW, "Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Cintailah siapa yang kau kehendaki, kau akan meninggalkannya. Entah kau meninggalkan dia atau dia meninggalkanmu, kau pasti terpisah darinya. Ya, di antara kesedihan yang dihadapi oleh seorang ketika meninggal dunia, mikir tentang istrinya, anaknya, orang tuanya, tentang banyak hal. Maka datang malaikat memberi dia ketenangan. Karena kenapa? Ketika di dunia dia beriman dan dia istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang yang mengatakan kami beriman kemudian beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka turunlah malaikat mengatakan jangan khawatir, jangan sedih. Ini ketika akan meninggal dunia, orang kokoh untuk mengucapkan la ilaha illallah menjelang. Demikian juga ketika di alam barzakh atau di hari kiamat dia akan mudah menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dan seterusnya. Ya. Taib, jadi ketika kita mengingat tentang pahala istiqamah, ya, kita semangat untuk istiqamah. Kita tahu sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah tadi, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang terhebat adalah bisa melazimi istiqamah. Perkara yang berikutnya agar kita bisa istiqamah, perkara 4, berbanyak amalan sunnah. Secara sederhana, seorang kalau sunnah, menjalankan sunnah, maka kewajibannya lebih aman. Dia melakukan yang wajib, kemudian dia menjalankan sunnah, sehingga seakan memagari kewajibannya. Ketika syaitan menggoda, dia sudah membentengi dengan sunnah-sunnah tersebut. Lain halnya kalau dia tidak punya sunnah, akan syaitan mudah menggoda dalam fardu yang dia lakukan, bisa jadi dia tinggalkan, ya. Maka dengan apa namanya? Dengan banyak perbuatan amalan sunnah membentengi keistiqomahan kita. Dan orang sering melakukan sunnah, maka Allah akan mencintainya dan Allah menjadikan dia istiqamah. Dalilnya dalam hadis disebut dengan hadisul wali dalam Sahih Bukhari, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yubsiru bihi, ya, wal yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alaiha."
senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, lihat perhatikan, jika Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah jadikan dia istiqomah. Apa kata Allah? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku menjadi pendengarannya. Yang dia mendengar dengannya, dia mendengar yang tidak enak, dia tidak betah. Dia dengar ghibah, dia merasa gelisah. Dia mendengar namimah, dia tidak suka. Dia mendengar musik-musik yang haram, dia tidak mau. Kenapa? Allah menjadi pendengarannya. Wa basar alladhi yusiru bihi, Allah menjadi penglihatan yang haram, dia tundukkan pandangan, dia tidak mau. Melihat aib orang, dia tidak mau. Ya. Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Bahkan dalam riwayat, walisanahu alladhi yantiqu bi, Allah menjadi lisannya, dia berbicara dengan lisan tersebut. Wa qalbuhu alladhi yaqilu bihi. Allah menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hati tersebut. Maka di antara hal bisa istiqamah, perbanyak amalan sunnah. Ya, berbanyak semampu kita. Ya, salat qobliyah ba'diyah, jangan malas. Qobliyah dan ba'diyah. Kemudian di antara hal yang membantu kita istiqamah ini sangat penting adalah berteman dengan orang soleh. Ini perkara yang luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Komunitas yang baik. Ya, seorang bisa rusak karena teman-temannya. Ya, makanya kata pepatah Arab, as-sahibu sahib. Teman itu menggeret. Makanya Nabi SAW beri perumpamaan tentang teman yang baik dalam beberapa hadis. Di antaranya Nabi mengatakan perumpamaan teman yang baik seperti kahamil misk, penjual minyak wangi. Ya, kalau orang berteman dengan baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau kita enggak dikasih hadiah minyak wangi, atau kita pun beli minyak wangi, atau kita tidak dapat hadiah, tidak beli, kita dapat kecipratan wanginya. Ya, kecipratan wanginya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi untuk bersabar dengan orang-orang yang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang mereka beribadah, berdoa kepada Rabb-nya siang dan malam. Jadi Allah menyuruh Nabi untuk istiqomah bersama orang-orang saleh. Teman-teman ini sangat penting, pengaruhnya luar biasa. Ibu-ibu terutama hati-hati, jangan salah bergaul. Ibu bergaul dengan orang wanita yang glamor, ibu jadi glamor. Ibu bergaul dengan seorang wanita yang ngomongnya dunia toh akan jadi seperti itu, terbawa. Kita enggak pingin tapi terbawa. Karena namanya pertemanan butuh sinkronisasi. Kalau enggak sinkron pisah. Sinkronisasi yang jadi masalah, kita yang baik jadi buruk, itu jadi masalah. Itu jadi masalah ya. Dan nanti akan kita menyesal pada hari kiamat kelak. Sebagian Allah kabarkan tentang orang yang menyesal pada hari kiamat kelak karena salah mengambil teman. Wa yauma ya'adhdhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Kata Allah, hari di mana seorang yang zalim menggigit kedua jarinya karena menyesal dan dia berkata, seandainya dahulu aku mengambil jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi aku tinggalkan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh celaka aku, seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Laqad adallani 'ani dzikri, dia telah membuat aku tersimpang, menyesat dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kawan ini pengaruhnya luar biasa. Maka tidak boleh seorang sembarang berkawan. Maka untuk istiqomah carilah kawan-kawan yang komunitas pengajian yang saling mengingatkan, dan itu membantu kita untuk istiqomah. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan ya adalah agar kita istiqomah menjauhi segala sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kemaksiatan. Jauhi sebab-sebab maksiat banyak ya, terutama dunia maya ya. Interaksi bergaul dengan teman-teman lama, terkadang reuni membawa petaka, terkadang ya banyak hal ya. Para dokter juga waspada dengan khalwat berdua-duaan dengan pasien wanita ya, hati-hati kalau bisa ada orang ketiga entah bidannya atau yang lainnya ya. Waspada, sebab-sebab maksiat ada ya, di mana saja ada ya. Maka seorang waspada ya. Makanya kata Abu Darda, di antara kecerdasan seorang dia mengetahui kapan imannya naik, kapan imannya turun. Di antara kecerdasan seorang dia tahu di mana dia terjungkal imannya. Dia tahu kalau dia sudah tahu dia begini dia bakalan futur, maka jangan ke situ. Ya, karena saya sudah coba, saya enggak kuat di situ ya. Saya kalau sudah ke situ saya pasti futur. Maka jangan ke situ. Agar kita bisa istiqamah. Kemudian yang berikutnya ya, agar bisa istiqamah adalah dengan cara yang diperintahkan oleh Allah. Kita ingin istiqamah dengan cara yang Allah perintahkan. Fastaqim kama umirt. Istiqamahlah engkau dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Bukan dengan cara kita sendiri. Sebagai orang istiqamah dengan pergi ke bertapa dalam goa, kemudian
bersemedi dengan kegelapan, tidak makan, tidak minum sampai berhari-hari. Ini istiqomah bukan cara Islam. Bukan cara Islam. Mau istiqomah dengan cara Islam, beribadah dengan cara Islam. Untuk bisa istiqomah dengan cara Islam, jangan bawa cara-cara sendiri untuk bisa istiqomah. Makanya Allah mengatakan fastaqim kama umirt, istiqomahlah sebagaimana kau diperintahkan. Kemudian di antaranya agar kita bisa istiqomah adalah memperbanyak istighfar, ya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah mulai condong segera istighfar agar kita kembali. Ya, kita enggak mungkin bisa kokoh terus. Kadang kita salah, segera bertobat, segera istighfar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu, istiqomah kalian tidak bakalan mampu. Sulit. Bagaimana solusinya? Kalau kita melanggar segera istighfar. Makanya ketika Nabi mengutus sahabat, Nabi berkata, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan jika kau melakukan maksiat, dosa, maka iringkanlah dengan kebenaran, dengan kebaikan. Ya, iringkanlah dengan kebaikan, ya. Karena tidak bisa kita istiqomah terus-menerus. Di antaranya agar kita bisa selamat dengan banyak istighfar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Perhatikan di sini. Kata Allah fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan istighfar. Allah gandengan istighfar setelah menyebut istiqomah. Karena orang yang selalu istiqomah lurus itu enggak ada. Para nabi mungkin, kalau kita ya pasti ada mencong kanan dikit, mencong kiri dikit. Tapi segera istighfar agar lurus kembali. Makanya Allah mengatakan fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan istighfarlah. Allah gandingkan antara istighfar dengan istiqomah. Kemudian di antara hal yang membantu kita istiqomah yang terakhir adalah menjaga lisan. Lisan ini kalau kita tidak jaga sulit untuk istiqomah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai lisannya lurus. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu, dan hatinya tidak, saya ulangi, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah istiqamah iman seseorang hamba sampai istiqamah hatinya istiqamah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hatinya tidak bisa istiqamah kecuali lisannya istiqamah. Maka seorang menjaga lisannya, menjaga tulisannya, menjaga komentarnya, menjaga statusnya, jangan dia tulis kecuali yang bermanfaat. Jangan nimbrung pada hal-hal yang haram, nimbrung dalam ghibah, nimbrung dalam menimam meskipun menyenangkan. Ya, jaga diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Kata Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang lurus. Apa faedahnya? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan luruskan amalan kalian. Ini dalil bahwasanya pengaruh lisan dengan amalan luar biasa. Pengaruh lisan dengan istiqomah luar biasa. Maka seorang berusaha untuk istiqomah dengan kiat-kiat yang kita sebutkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa sampaikan. Semoga Allah anugerahkan kita semua untuk istiqomah sampai penghujung hayat dan kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian yang disampaikan kepada para dokter, terutama para dokter gigi, ya. Semoga kita bisa istiqomah dan semoga insyaallah kita bisa bersua di kesempatan yang lain, sharing ilmu, dan semoga Allah menganugerahkan keistiqomahan bagi kita sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.